Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar studi Islam akan mempresentasikan beberapa hal mengenai studi Islam dan problematikanya. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nur Khalisah sebagai moderator, dan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi, yaitu Saudari Dina Fitriah, Mahmudah, Rizko Ajizah, Zaitun, dan Zuraida Fitriani. Kepada mereka, saya persilahkan. Yang pertama, pengertian studi Islam. Apa sih itu studi Islam? Studi Islam dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies, dan dalam bahasa Arab adalah Dirasat al-Islamiyah. Ditinjau dari pengertian, studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan lebih rinci lagi tentang pengertian studi Islam. Studi Islam adalah suatu pembelajaran untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam berbagai hal yang berkaitan dengan Islam. Studi Islam juga membahas tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan secara umum, pengertian studi Islam adalah kajian tentang semua hal-hal yang berkaitan dengan ajaran keislaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya studi Islam. Kedudukan studi Islam ini sangat penting, karena studi Islam mempelajari tentang kajian keagamaan dan mempelajari lebih dalam tentang Islam dengan sumber-sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam studi Islam, kajian yang dilakukan oleh umat Islam berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh non-Muslim. Bagi umat Islam, mempelajari Islam untuk memantapkan iman dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya adalah kewajiban. Sedangkan bagi non-Muslim, hanya sekedar diskursus ilmiah, bahkan mencari kelemahan umat Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan mendalami ajaran Islam melalui studi Islam, agar kita mampu menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup dengan benar. Selanjutnya, manfaat mempelajari studi Islam. Memberikan ruang dalam pemikiran yang kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Dalam memberikan informasi tentang kebutuhan manusia akan pentingnya agama, serta dapat memberikan pemahaman tentang Islam secara karakteristik ajarannya, sehingga membuat kita menjadi berpikir secara kritis ataupun lebih keras, lebih dalam tentang kajian agama Islam. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang problematika dalam studi Islam. Kajian pendidikan Islam senantiasa bertolak pada problem yang ada di dalamnya, kesenjangan antara fakta dan realita, kontroversi antara teori dan empiris. Maka dari itulah wilayah kajian pendidikan Islam bermuara pada 3 problem pokok antara lain, yaitu yang pertama, foundational problems yang terdiri dari religious foundation dan philosophic foundational problems, empiric foundational problems, yaitu masalah dasar pondasi agama dan masalah landasan filosofis empiris, yang di dalamnya menyangkut dimensi-dimensi dan kajian tentang konsep pendidikan yang bersifat universal, seperti hakikat manusia, masyarakat, akhlak hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, structural problems atau masalah struktural ditinjau dari struktur demografis dan geografis, bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa, dan desa terpencil. Selanjutnya, operational problems. Masalah operasional secara mikro akan berhubungan dengan berbagai komponen pendidikan Islam. Misalnya, hubungan interaktif 5 faktor pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, pendidik dan kependidikan, peserta didik dan alat pendidikan Islam,
Kurikulum metodologi manajemen administrasi sarana dan prasarana media, sumber dan evaluasi dan lingkungan atau konteks pendidikan. Sekian tentang problematika studi Islam yang ada ketika kita melakukan studi Islam. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.